Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah kewirausahaan. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman dengan nomor NIM 2021 006 0121. Tentang Understand phase adalah langkah awal di mana individu atau kelompok berupaya memahami suatu topik atau masalah dengan lebih mendalam melalui pengumpulan informasi dan analisis. Understand phase terbagi menjadi dua. Yang pertama, exploratory research. Exploratory research adalah penelitian eksploratif, jenis penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang suatu topik atau fenomena yang belum dipelajari secara menyeluruh, atau untuk mengidentifikasi hipotesis baru. Desk research adalah penelitian deskripsi adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena, keadaan, atau karakteristik tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian variabel. Tentang observe phase adalah pengamatan tahap di mana informasi atau data dikumpulkan dengan mengamati secara langsung suatu objek, situasi, atau fenomena. Observe phase terbagi menjadi 3 fase, yaitu yang pertama, shadowing. Shadowing adalah bersama-sama dengan pengguna selama proses interaksi dengan produk atau layanan. Pengamat tidak melakukan intervensi kepada subjek yang diamati layaknya bayangan. Merekam dengan buku catatan, perekam audio maupun video. Tujuannya adalah memahami bagaimana pengguna potensial merasa dekat atau terhubung dengan konteks pengamatan. Apa saja atribut dan siapa saja orang-orang yang terlibat, seperti apa emosi yang mereka rasakan, ekspektasi, dan kebiasaan. Yang selanjutnya itu empathy map. Empathy map adalah alat untuk mensintesis informasi dan klien melalui visualisasi mengenai apa yang mereka katakan, lakukan, pikirkan, dan rasakan. Empathy map dapat diterapkan ketika terlalu banyak informasi sehingga dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam atas target konsumen dengan membangun empati. Diagram empathy map dibagi menjadi 4-6 area yang mengelilingi persona atau klien dengan karakteristik tertentu (nama, latar belakang, pendapat, usia, dan lain-lain). User journey, grafik yang mewakili tahapan hubungan pengguna dengan produk atau jasa yang menggambarkan langkah yang dilalui sebelum, sepanjang, dan setelah pembelian dan penggunaan. Untuk memahami siklus hubungan pengguna dengan perusahaan, mulai dari keputusan pembelian sampai pembuangan atau membeli produk. Selanjutnya yaitu hasil dari observasi. Untuk narasumber yang saya wawancarai yaitu bernama Pamuklis dengan jabatan pemilik usaha percetakan Sinar Jaya. Untuk nama perusahaannya yaitu Percetakan Sinar Jaya. Untuk pertanyaan pertama yaitu, kesulitan apa yang Bapak rasakan ketika bekerja sebagai pemilik usaha percetakan? Untuk pertanyaan kedua, apa yang membedakan percetakan Bapak dengan percetakan lainnya?
Untuk pertanyaan ketiga, apa tahapan yang sering Bapak lakukan ketika mendapat pekerjaan untuk mencetak buku atau sebagainya? Untuk pertanyaan keempat, apakah Bapak pernah mendapat komplain perihal desain yang Bapak buat dan cetak? Hasil dari wawancara. Hasil dari wawancara nomor 1, untuk pertanyaannya, kesulitan apa yang Bapak rasakan ketika bekerja sebagai pemilik usaha percetakan? Menurut pendapat dari Pak Muklis, untuk kesulitan yang Bapak rasakan sekarang tidak terlalu banyak. Tapi ketika awal-awal Bapak merintis usaha percetakan, kesulitan yang Bapak rasakan adalah mencari pelanggan karena letak usaha Bapak yang lumayan jauh dengan sekolah atau tempat-tempat yang membutuhkan jasa dari usaha Bapak. Waktu itu Bapak juga sempat mau menyerah dan mengganti usaha Bapak. Tapi anak saya memberi saran untuk mengiklankan usaha Bapak di sosial media lewat WhatsApp dan dari mulut ke mulut. Dari situ awalnya tidak terlalu signifikan peningkatan pelanggannya. Tapi karena Bapak terus berikhtiar di usaha ini, alhamdulillah sekarang setelah 8 tahun, Bapak sudah memiliki lumayan banyak pelanggan. Serta usaha Bapak juga sudah merambah ke arah sablon dan berbagai macam jenis percetakan, yang awalnya hanya percetakan buku dan fotokopian. Untuk pertanyaan kedua yaitu, apa yang membedakan percetakan Bapak dengan percetakan yang lainnya? Menurut pendapat Bapak Muklis, yang Bapak tahu yang membedakan percetakan Bapak dengan percetakan yang lain yang dekat dengan Bapak yaitu percetakan Bapak lebih komplit dari segi hal yang bisa dicetak. Untuk pertanyaan ketiga, apa tahapan yang sering Bapak lakukan ketika mendapat pekerjaan untuk mencetak buku atau sebagainya? Menurut pendapat Bapak Muklis, kalau tahapan pertamanya yaitu Bapak bertanya dulu kepada pelanggan mau cetak apa. Misalnya pelanggan ingin cetak buku, maka Bapak bertanya lagi ukuran bukunya berapa, setelah itu mau cetak berapa buku. Setelah itu Bapak bertanya apakah pelanggan tersebut sudah ada desain buku yang akan dicetak apa belum. Jika sudah, maka tinggal Bapak atur-atur lagi agar sesuai ketika nanti dicetak. Tapi jika pelanggan belum memiliki desain bukunya, maka bisa mendesain di tempat, tapi bukan Bapak yang mendesainnya, karena itu bagian anak saya dan pegawai lainnya. Dan juga jika dibuatkan desain oleh kita, akan mendapat biaya tambahan. Setelah desain dirasa cocok dan pas, langsung ke proses pencetakan dan selesai. Untuk pertanyaan keempat, apakah Bapak pernah mendapat komplain perihal desain yang Bapak buat dan cetak? Untuk komplain, Bapak belum pernah mendapat komplain. Karena setiap Bapak akan mencetak buku atau sesuatu, Bapak memperlihatkan dulu gambaran hasil jadinya ke pelanggan. Dan jika menurut pelanggan pas, maka bisa dilanjut ke proses pencetakan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.